Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Daru Anggrahadi dengan NIM 185231271 dengan teman saya Alivia Fitriana Brilianti dengan NIM 185231177. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview jurnal internasional untuk mata kuliah Analisa Laporan Keuangan Bank Syariah. Baik, selanjutnya saya sendiri, Daru Anggrahadi, akan menjelaskan atau mereview jurnal dengan judul A Corporative Analysis of Determinants of Islamic and Conventional Banking Performance in Indonesia. Kita tahu bahwa tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana perbedaan kinerja antara perbankan syariah dan konvensional di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui perbankan mana yang lebih baik dalam sistem dan kinerja dari masing-masing perbankan. Subjek penelitian, perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia. Kemudian, kekuatan penelitian, metode penelitian lengkap. Kedua, jurnal dapat dipergunakan untuk penelitian selanjutnya. Kelemahan penelitian, kurangnya penjelasan mengenai data sampel yang digunakan dalam menghitung perbandingan antara perbankan syariah dan konvensional. Metode penelitian. Penelitian ini membandingkan secara empiris determinan kinerja keuangan bank syariah dan konvensional selama 15 tahun, lebih tepatnya pada tahun 2003 sampai 2017. Dari data laporan keuangan bank dalam bentuk rasio keuangan digunakan untuk analisis. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari beberapa sumber, yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kemudian dari website masing-masing bank atau sampel. Kemudian ada populasi penelitian terdiri dari 115 bank umum konvensional dan 13 bank umum syariah di Indonesia. Dari jurnal ini, dalam penelitiannya, dikaji 4 faktor penentu kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah, yaitu kecukupan modal, likuiditas, bermasalah kredit atau pembiayaan, dan biaya operasional. Hasil penelitian dari review jurnal ini, kinerja keuangan bank konvensional lebih unggul daripada bank syariah. Tingginya kinerja bank konvensional disebabkan oleh kemampuannya dalam mengelola asetnya secara optimal untuk menghasilkan keuntungan. Namun, jika dilihat dari standar deviasinya, bank syariah mencatat nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Bank konvensional lebih banyak menyalurkan dana untuk memberikan kredit kepada nasabah. Sementara itu, peraturan yang lebih ketat bagi bank syariah dalam menyalurkan dana. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah telah menerapkan manajemen resiko pembiayaannya lebih baik dengan menyalurkan pembiayaan secara selektif berdasarkan prinsip bagi hasil, sehingga minimalkan default pembiayaan. Bank syariah mencatat biaya operasional yang lebih rendah yang ditunjukkan oleh nilai cost of income ratio yang lebih rendah. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa bank syariah telah lebih efisien dalam kegiatan operasionalnya. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja bank konvensional dengan bank syariah di Indonesia. Dengan ini kita tahu bahwa berdasarkan analisis regressi panel, penelitian ini menemukan bahwa untuk bank konvensional kecukupan modal, likuiditas, dan pembiayaan operasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank. Sedangkan kredit bermasalah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank. Efek yang tidak signifikan. Di sisi lain, untuk bank syariah, likuiditas non-performing, pembiayaan dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank. Sedangkan modal kecukupan memiliki efek yang tidak signifikan. Review jurnal yang kedua yaitu The Effect of NPL ROE CAR on Price Earning Ratio on Commercial Bank in Indonesia. Nama jurnal Jurnal Ekonomi dan Bisnis, volume dan halaman vol 4 garing IS 2 pp halaman 178 sampai 185 tahun 2020. Penulis Yusuf Iskandar, Ahmad Zaki, dan Sinolah. Review Alivia Fitriana Brilianti, ISSN 2549 sampai 5658E dan 2549 sampai 7243. Tanggal review 3 Juni
2021. Latar belakang aktivitas perbankan dapat dilihat dari kinerja keuangan. Menurut Sucipto tahun 2003, kinerja keuangan merupakan ukuran mutlak yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Menurut Jumingan tahun 2006, kinerja keuangan adalah kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Mengenal aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana yang diukur dengan indikator kecukupan modal, profitabilitas, dan likuiditas. Menurut Fahmi tahun 2012, kinerja keuangan merupakan gambaran keberhasilan perusahaan dalam bentuk hasil itu telah dicapai dari kegiatannya. Melihat bahwa perusahaan bank kinerja keuangan akan semakin baik dalam kegiatan operasionalnya, dapat memberi nilai positif pada harganya, rasio penghasilan. Kinerja keuangan bank dapat dilihat melalui kredit bermasalah, return pada ekuitas, dan rasio kecukupan modal. Tujuan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka berikut kesimpulan yang dihasilkan. Yang pertama, kredit bermasalah memiliki dampak negatif dan berpengaruh signifikan terhadap price earning ratio pada bank umum yang terdaftar di BEI. Kedua, kembali pada ekuitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio pada bank umum yang terdaftar di BEI. Dan yang ketiga, rasio kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga rasio pendapatan bank umum yang terdaftar di BEI. Permasalahan dalam jurnal ini, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hasil yang berbeda pada beberapa variabel yang mempengaruhi return saham. Beberapa penelitian menunjukkan efek yang signifikan dan beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Untuk alasan ini, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kredit bermasalah, return on equity, dan capital adequacy ratio pada price earning ratio pada Bank Umum Indonesia. Metode penelitian pada jurnal ini, penelitian ini menggunakan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Ini menggunakan data sekunder dalam laporan keuangan tahunan, dan pasar modal Indonesia Dictory atau ICMD. Pada perusahaan perbankan periode 2017, 2018, dan 2019, datanya adalah diperoleh dari Galeri Investasi Universitas Brawijaya. Populasi penelitian ini memiliki persyaratan sebagai berikut. Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan bank yang telah diaudit untuk periode 31 Desember 2017 sampai 2019, bank yang memiliki ekuitas positif pada tahun 2017 sampai 2019, bank yang selalu memiliki pengembalian positif pada tahun 2017 sampai 2019. Hasil dalam penelitian jurnal ini, yang pertama, pengaruh non-performing loans terhadap price earning ratio. Kredit bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap price earning ratio. Hasil uji statistik T untuk variabel kredit bermasalah minus 2,700 dengan signifikan 0,00 kurang lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel kredit bermasalah berpengaruh signifikan terhadap rasio pengelolaan harga. Yang kedua, pengaruh return on equity terhadap price earning ratio. Return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio. Hasil dari T uji statistik untuk variabel return on equity menunjukkan sebesar 2,099 dengan signifikansi 0,05 lebih kecil 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel return on equity berpengaruh signifikan terhadap rasio perolehan harga. 3. Pengaruh capital equity ratio terhadap price earning ratio. Capital adequacy ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio. T. Hasil uji statistik untuk variabel rasio kecukupan modal menunjukkan 2,512 dengan signifikan 0,00 lebih kecil 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel rasio kecukupan modal memiliki pengaruh yang signifikan efek pada rasio perolehan harga. Untuk implikasi teoritis, rasio kredit bermasalah, pengembalian ekuitas, dan kecukupan modal adalah rasio keuangan baik
keuangan bank untuk menilai kinerja bank dalam suatu periode. Rasio keuangan bank memiliki beberapa tujuan, yaitu adalah untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam kegiatan secara efisien. Yang kelima, yang terakhir, implikasi praktis. Hasil penelitian ini secara praktis berkaitan dengan price earning ratio. Investor membutuhkan pertimbangan kondisi rasio keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam berinvestasi. Pelajaran ini membuktikan bahwa variabel kredit bermasalah dengan negatif dan signifikan terhadap harga rasio pendapatan karena rasio NPL mengalami penurunan untuk meningkatkan rasio pendapatan harga. Itu variabel return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio. Ini adalah karena nilai ROE terus meningkat sehingga dapat meningkatkan price earning ratio. Itu variabel rasio kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai CAR mengalami peningkatan dan secara langsung dapat meningkatkan price earning. Perbandingan bagi perbankan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar sebagai pengambilan kebijakan terkait dengan penyampaian informasi dan laporan kinerja bank kepada investor. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian serupa, terutama yang terkait dengan price earning ratio di perbankan. Dan yang terakhir dari jurnal ini, yaitu kelebihannya, hasil analisis jelas yang terdapat di dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat. Untuk kekurangan di jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hasil yang berbeda pada beberapa variabel yang mempengaruhi return saham. Beberapa penelitian menunjukkan efek yang signifikan